Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting arus listrik, lantai 2 sebuah rumah makan di Palembang ludes terbakar. Kerugian puluhan juta rupiah. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berumur 5 tahun ditemukan tewas di kolam renang sebuah hotel di Kota Pagar Alam. Ruas jalan penghubung antar kabupaten di Kabupaten Pali sangat memprihatinkan. Banyak jalan yang rusak dan amblas serta berlubang. Diduga akibat lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berumur 5 tahun ditemukan meninggal dunia di kolam renang sebuah hotel di Kota Pagar Alam. Diduga korban meninggal dunia akibat tenggelam lantaran tak bisa berenang. Kini polisi memeriksa sejumlah saksi terkait adanya indikasi keteledoran hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Rajindra Suryasaka, bocah berusia 5 tahun tenggelam di kolam renang di sebuah hotel di Kota Pagar Alam pada hari Minggu pekan lalu. Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat korban menuju ke tengah kolam. Diduga karena tak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam. Korban sempat terlihat melambaikan tangan namun tak ada orang lain yang melihat. Hingga beberapa saat kemudian sejumlah orang berusaha menyelamatkan korban. Ia sempat dibawa ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tidak tertolong. Diketahui korban merupakan warga desa Muara Gelumpai, Kabupaten Lahat yang datang bersama orang tua dan keluarganya. Namun pada saat kejadian diduga korban luput dari pengawasan orang tuanya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Petugas juga memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan rekaman kamera pengawas di sekitar kolam renang. Orang laki-laki kurang lebih 5 tahun, warga desa Muara Gelumpai, Kecamatan Jarai, yang beraktivitas di kolam renang Hotel Orchid, Kota Pagar Alam. Datang ke sana itu bersama keluarga atau gimana itu? Berdasarkan keterangan informasi yang kita dapat, yang bersangkutan, korban ini datang bersama keluarganya, ibunya dan 3 orang lagi datang ke sana dan berenang di kolam. Untuk saat ini, pihak kepolisian, kami dari Polres Pagar Alam telah melakukan olah TKP tempat kejadian di kolam renang Orchid dan juga telah mendatangi keluarga korban. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pagar Alam. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Pagar Alam. Puluhan warga dari Koalisi Pembela Suara Rakyat mendatangi Polda Sumsel. Mereka berunjuk rasa meminta Polda Sumsel agar segera menahan seorang oknum yang diduga melakukan penggelembungan anggaran pembelian lahan pembangunan kolam retensi Simpang Bandara dan merugikan keuangan negara hingga 35 miliar rupiah. Massa yang tergabung dalam Koalisi Pembela Suara Rakyat Palembang mendatangi Polda Sumatera Selatan. Mereka mendesak penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel agar segera menetapkan tersangka dalam kasus markup atau penggelembungan anggaran pembelian lahan pembangunan kolam retensi di Jalan Nurdin Panji Simpang Bandara, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Menurut pengunjuk rasa, oknum yang terlibat adalah pejabat membuat komitmen di Dinas PUPR Kota Palembang. Dari total pembelian lahan sebesar 39 miliar rupiah, diduga negara dirugikan hingga 35 miliar rupiah karena harga lahan rawa yang dibeli jauh lebih tinggi di atas harga pasaran. Harga di tanah di lokasi tersebut adalah Rp250.000 per meter, namun dibeli dengan harga sebesar Rp995.000. Ironisnya, setelah ditelusuri, pemilik lahan ternyata hanya menerima pembayaran Rp55.000 per meter. Menduga yang harus bertanggung jawab di sini adalah BPK-nya. Dan sekarang ini menjabat sebagai kepala bidang SDA, inisial M. Itu mengenai markup harga pada pembelian lahan tanah rawa yang akan segera dibangun kolam retensi Simpang Bandara, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Itu harga per meternya dibeli Rp995.000 per meter. Harusnya? Jadi dikali 40.000 meter persegi
dengan jumlah 39,8 miliar itu. Semestinya berapa? Yang mana? Semestinya berapa kalau tidak dibangkang? Kalau menurut perhitungan itu kan harga yang dibayarkan kepada masyarakat yang milik tanah hanya 55.000. Sekitar 40.000 di markup ya? Jadi markupnya sekitar 945.000. Tim penyidik Polda Sumatera Selatan mengaku masih melakukan penyidikan kasus ini. Sekarang memang sedang berproses untuk perkara perampok bandara itu. Jadi rekan-rekan jangan khawatir ya, tetap kawal kami. Sampai sekarang sedang berproses, jadi mohon kesabaran dari sudah ada pemanggilan bang terhadap saksi-saksi atau yang terduga? Masih dalam tahap ini ya, penyelidikan dan sedang proses. Gitu ya. Jadi kalau pihak terkait itu sudah penyelidikan. Sebelumnya terkait kasus ini, pengunjuk rasa juga sudah menggelar aksi serupa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kejaksaan menjelaskan kasus ini ditangani Polda Sumatera Selatan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin apel dan simulasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. 10 arahan penanganan karhutla, diantaranya penanganan karhutla hingga proses hukum bagi masyarakat atau korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Sabtu siang pekan lalu memimpin apel dan simulasi kebakaran hutan dan lahan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung Palembang. Apel diikuti seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla, diantaranya TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta sejumlah pihak terkait. Menko Erlangga memberikan arahan terkait upaya pencegahan serta pemanfaatan teknologi dalam penanganan karhutla. Apel kesiapsiagaan ini juga diisi simulasi penanganan karhutla, mulai dari pantauan udara dengan helikopter hingga proses pemadaman. Dan tentu kita berharap bahwa titik kebakaran hutan ini bisa kita cegah. Dan tadi beberapa wilayah yang perlu diperhatikan antara lain Ogan Komering Ilir. Selanjutnya juga kesiapan dari seluruh jajaran, baik itu dari BNPB, dari pasukan Manggala Agni, dan TNI, Polri, baik, dan tentu juga dari Forkominda termasuk Kejaksaan Tinggi diminta untuk mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap wilayah yang terkena musibah api, terutama tentu kalau korporasi itu tugas dari masing-masing korporasi. Ruas jalan penghubung antar kabupaten di Kabupaten Pali kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak jalan yang rusak dan amblas sehingga membahayakan keselamatan pengendara kendaraan. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Pali dengan Kabupaten Musi Banyu Asin kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang 70 km ini banyak yang amblas dan berlubang. Rusaknya jalan diduga disebabkan banyaknya kendaraan bertonase besar yang melintas. Tak hanya itu, sebuah jembatan yang berada di desa Semangus pun konstruksinya juga berubah. Lantai jembatan sudah mulai turun sehingga sangat membahayakan kendaraan yang melintas. Pemerintah Kabupaten Pali berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena jalan tersebut menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyu Asin. Ini kalau saya lihat memang yang turun itu memang sudah tidaknya sekali ya. Sering lah. Barangkali nanti kami lewat Bapeda juga PU, kalau ini juga disampaikan dikoordinasikan dengan provinsi ya. Kalau bisa jembatan lah kalau bisa. Karena selama ini pakai gorong-gorong itu selalu ambles ya. Termasuk barangkali yang ditanyakan tadi ya untuk antara maaf yang nanya tadi ada saya kebetulan 5 bin baru itu wilayah Pali Pak Kolonel siapa dia menanyakan masalah jembatan yang turun antara ini Semangus Tumpang Sari Semangus itu kan turun ini sudah kami sampaikan ke provinsi tapi namanya belum di follow up lagi maka itu tolong rekan-rekan media dikawal terus yang seperti itu ya.
Warga berharap jalan dan jembatan yang rusak dapat segera diperbaiki sebelum menelan korban jiwa. Apalagi kendaraan yang melintas di jalur itu terbilang cukup ramai. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.